Seringkali kita merasa lelah, bukan karena hidup yang berat, tapi karena ekspektasi yang kita tempatkan pada diri sendiri. Kita sering membandingkan pencapaian dengan orang lain, sehingga merasa selalu kurang dan tidak cukup. Hidup tidak pernah meminta kita untuk sempurna. Tapi, kenapa kita terus memaksakan standar yang tak realistis? Mengapa kita tidak memberikan diri kita izin untuk beristirahat dan merasa cukup dengan apa yang kita miliki? Ketika kamu merasa hidupmu stagnan, seringkali bukan dunia luar yang menjadi penyebabnya. Hal yang mengecewakan adalah kenyataan bahwa kebanyakan dari kita terjebak dalam perang internal, melawan suara yang terus-menerus menuntut lebih. Jadi, sebelum kita beranjak jauh, mungkin saatnya untuk bertanya pada diri sendiri, apakah kamu sadar seberapa besar beban yang kamu pikul, akibat standar yang kamu ciptakan sendiri? Dalam perjalanan hidup, kita seringkali terjebak dalam kekecewaan dan ketidakpuasan. Banyak orang merasakan tekanan untuk selalu tampil sempurna, baik di pekerjaan, hubungan, maupun kehidupan sosial. Mereka menghabiskan waktu berjuang untuk memenuhi ekspektasi yang terlampau tinggi. Kelelahan ini tidak hanya fisik, tapi juga emosional. Dan yang lebih menyedihkan, hal itu sering mengurung kita dalam zona nyaman namun menyesakan. Ada seorang mahasiswa yang selalu menunda tugas hingga detik terakhir, merasa seolah dia harus mendapatkan nilai sempurna untuk dihargai. Dia lupa bahwa proses belajar adalah bagian penting dari perjalanan, bukan hanya hasil akhir. Terkadang, dia merasa lebih berharga jika mampu memaksakan diri untuk menyelesaikan segalanya, tanpa memberi ruang bagi kegagalan. Dalam pencarian validasi ini, dia mengabaikan kesejahteraan dirinya. Lalu ada seorang ibu yang berjuang di tengah kesibukan hidup sehari-hari. Mencoba untuk menjadi ibu yang sempurna, dia mengabaikan kebutuhan dasarnya sendiri. Kelelahannya terasa nyeri setiap harinya, tetapi dia terus maju, berpikir bahwa semua pengorbanan itu akan dihargai. Setiap senyuman anaknya menjadi ganjaran yang mau tidak mau harus dia bayar dengan kesehatan mentalnya. Namun, yang paling menyakitkan adalah ketika kita memilih untuk tidak mendengarkan suara hati kita. Kita mungkin gembira melihat orang lain berhasil, tetapi di dalam batin kita, tumbuh perasaan cemburu dan penyesalan. Kenapa kita tidak bisa melihat kenyataan bahwa mereka pun menghadapi perjuangan yang sama? Standar yang tidak realistis seringkali menciptakan persaingan tak sehat yang hanya merugikan diri sendiri. Apa yang akan terjadi jika kita mulai melepaskan standar yang kita ciptakan sendiri? Selama ini kita merasa bahwa kelelahan adalah satu-satunya jalur menuju kesuksesan. Namun, kenyataannya, sebagian besar dari kita hanya menghabiskan waktu dalam siklus yang menguras energi. Bukan hidup yang membuat kita lelah, tetapi harapan dan ekspektasi kita yang tidak realistis. Jika kita terus-terusan terjebak dalam pikiran negatif dan perbandingan, kita tidak akan pernah menemukan ketenangan. Mungkin saatnya untuk memutuskan rantai kelelahan ini dan memberi diri kita izin untuk beristirahat. Ingatlah, hidup bukan tentang mencetak angka, tetapi tentang pengalaman yang kita lalui. Setiap langkah kecil yang kita ambil itu berharga. Mungkin kita perlu menilai ulang apa yang kita anggap sebagai pencapaian. Sudahkah kita memberi diri kita hak untuk merasa bahagia dengan apa yang kita capai? Atau kita masih terjebak di dalam penjara ekspektasi yang kita buat sendiri? Bayangkan kamu seorang pekerja yang berambisi. Setiap hari kamu berusaha keras untuk memenuhi tuntutan dari atasan. Namun, tak jarang kamu merasa lelah dan tidak dihargai. Di kantor, teman-temanmu tampak lebih sukses dan produktif, sementara kamu terus berjuang di tengah tekanan pekerjaan. Rasa frustrasi ini mendorongmu untuk berpikir, aku harus berusaha lebih keras.
Waktu berjam-jam kau habiskan untuk menyelesaikan pekerjaan, sering mengorbankan tidur dan kesehatanmu. Hal ini membuatmu merasa lebih stres, dan pada akhirnya, kamu pun terjebak dalam siklus kelelahan yang tiada henti. Di sisi lain, seorang mahasiswa yang selalu menunda tugasnya merasa terjebak. Dia berjuang untuk meraih nilai tinggi, tetapi di tengah kesibukan kuliah, dia merasa tidak ada waktu untuk bersenang-senang atau bahkan beristirahat sejenak. Saat dia merasa sudah tidak punya energi, dia justru menghabiskan waktu berjam-jam di media sosial, membandingkan dirinya dengan orang lain yang tampaknya lebih berprestasi. Alih-alih menyelesaikan tugas, dia hanya terjebak dalam dunia maya dan semakin merasa terasing dan tidak berdaya. Kita juga tidak jarang melihat seorang ibu yang terus-menerus mengurus rumah tangga, menganggap setiap detail harus dikerjakan dengan sempurna. Meski tubuhnya lelah, dia masih bangun pagi-pagi untuk mempersiapkan sarapan bagi keluarganya, berusaha agar semuanya berjalan lancar. Namun ketika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana, dia merasa menjadi ibu yang gagal. Padahal, anak-anaknya tidak menginginkan kesempurnaan. Mereka hanya butuh kehadiran dan perhatian yang hangat dari ibunya. Ada juga seorang atlet yang terobsesi dengan prestasi. Dia berlatih setiap hari, menolak untuk beristirahat meskipun tubuhnya memberi sinyal kelelahan yang jelas. Dia merasa jika berhenti sejenak, akan kehilangan momentum dan kesempatan emas. Semua usaha itu membuatnya mengabaikan kesehatan fisik dan mentalnya. Pencapaian yang dia impikan menjadi tidak berarti karena dia kehilangan diri dalam proses yang sangat melelahkan. Tentu kita semua dapat menangkap pelajaran berharga dari kisah-kisah ini. Contoh-contoh nyata ini menunjukkan betapa sering kita terjebak dalam ekspektasi yang dibuat oleh diri sendiri. Kita merasa harus menjadi yang terbaik, bahkan jika itu mengorbankan kesejahteraan kita. Nah, setelah tertampar dengan kenyataan bahwa standar yang kita ciptakan sendiri bisa menyiksa, apakah kita masih mau melanjutkan siklus tanpa akhir dari tuntutan yang tidak beralasan ini? Disinilah pentingnya menyadari bahwa kita bukan sepenuhnya bertanggung jawab atas segalanya. Bagaimana jika kita memberikan ruang bagi diri kita untuk beristirahat, menerima bahwa kesempurnaan bukanlah tujuan yang realistis? Merenungkan hal ini, penting untuk menyadari bahwa setiap individu memiliki jalannya masing-masing. Setiap perjuangan yang kita alami adalah unik. Kita seharusnya tidak merasa tertekan dengan keberhasilan orang lain. Jangan biarkan ekspektasi diri menghancurkan potensi dirimu. Kesejahteraanmu adalah prioritas. Titik balik sering muncul ketika kita mengalami momen epifani, saat kita menyadari betapa berat beban yang kita pikul selama ini. Di tengah perjalanan, seorang pekerja yang kelelahan akhirnya mengambil cuti yang sebenarnya sudah sangat ia butuhkan. Dia mulai bertanya pada diri sendiri, apakah aku benar-benar ingin terus berjuang sendirian tanpa dukungan? Dan saat itulah kesadaran mendalam mulai menghampiri, menggugah hati dan pikirannya untuk memperhitungkan kembali segala aspek dalam hidupnya. Ya, langkah mengambil cuti itu adalah tindakan yang paling sulit, tetapi luar biasa berani. Ia membuka diri pada teman dekat dan mulai berbagi perasaan yang selama ini terpendam. Ternyata, mereka pun merasakan hal yang sama. Mereka semua terjebak dalam standar yang kita ciptakan sendiri, merasa kelelahan tanpa henti, dan siklus itu mulai terasa sangat tidak sehat. Melalui diskusi ini, mereka membentuk semacam komunitas kecil untuk saling mendukung, berbagi cerita, dan memahami satu sama lain. Disinilah energi baru mulai tumbuh. Dengan berbagi pengalaman dan perasaan, mereka menemukan cara baru untuk saling mendukung satu sama lain. Tidak ada lagi rasa sendirian dalam pertempuran ini, semua merasa lebih ringan. Hasilnya, mereka tidak hanya bekerja keras,
tetapi juga mulai bekerja lebih cerdas, tanpa menekan diri mereka terlalu jauh. Kesadaran akan pentingnya istirahat membuat mereka lebih produktif dan bahagia. Ketika para mahasiswa mulai memberi diri mereka izin untuk gagal, mereka menemukan kebebasan yang selama ini terhambat. Hal ini mengubah pandangan mereka terhadap proses belajar. Momen-momen seperti ini menjadi titik balik di mana mereka sadar bahwa keberhasilan bukan sekadar pencapaian angka, tetapi sejauh mana mereka dapat belajar dan bertumbuh dari pengalaman yang dibagikan. Mereka mulai menghargai proses dan bukan hanya fokus pada hasil akhir yang sekadar angka. Merenungkan semuanya, harapan untuk masa depan yang lebih ringan pun kembali muncul. Momen ini menunjukkan bahwa kita tidak pernah benar-benar sendirian dalam perjuangan. Pada titik ini, Keprania menjadi kunci untuk memasuki fase baru dalam hidup tanpa beban berat. Setiap langkah menuju pemahaman ini membuat perjalanan terasa lebih berharga dan lebih makna. Ketika kita saling mendukung dan berbagi pengalaman, kita menemukan bahwa kita adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Jadi, mari kita sambut setiap titik balik ini dengan hati yang terbuka dan jiwa yang siap untuk pertumbuhan baru yang lebih berarti. Jadilah diri sendiri dalam setiap langkahmu, karena setiap cerita dan perjuangan adalah bagian dari perjalanan hidup kita. Kita bisa mulai melihat setiap tantangan sebagai peluang untuk belajar, bukan sekadar beban. Ketika kita berani berubah dan beradaptasi, kita membuka diri untuk segala kemungkinan yang lebih baik. Jadi, saatnya untuk berhenti menekan diri dan memberi maaf pada diri kita sendiri. Ini adalah langkah pertama menuju perubahan yang sejati. Jika kita berani memberi jarak dengan standar yang kita ciptakan, kita bisa melihat betapa indahnya hidup ini. Itu bukan berarti kita tidak perlu berusaha. Kita perlu berusaha dengan cara yang lebih sehat dan berkelanjutan. Luangkan waktu untuk diri sendiri agar mendapatkan kembali kebahagiaan sejati, dan dekati hidup ini dengan rasa syukur. Jadikan kegagalan sebagai batu loncatan untuk belajar, bukan sebagai akhir dari segalanya. Ketika kita menerima kenyataan bahwa hidup bukan tentang seberapa tinggi kita mencapai, tetapi seberapa dekat kita dengan diri kita sendiri, semua tekanan itu akan terasa lebih ringan. Jangan sampai kita terjebak dalam pencapaian yang sebenarnya tidak membuat kita bahagia. Cobalah untuk mengenal dan menerima diri kita, karena jika tidak, segala pencapaian itu akan terasa hampa dan tidak berarti. Ambil langkah kecil sekarang. Mari kita bersama-sama melepaskan standar tidak realistis yang telah kita adaptasi selama ini dan mulai berpikir dengan cara yang lebih positif. Dalam perjalanan ini, izinkan diri kita untuk bermimpi tanpa batasan, dan berani untuk menjawab pertanyaan, apa yang aku inginkan dari hidup ini? Dengan keberanian itu, kita bisa menemukan makna sejati dari perjalanan hidup kita dan jauh lebih berarti. Ingat, setiap langkah menuju pembebasan dari ekspektasi adalah langkah menuju kehidupan yang lebih utuh dan penuh makna. Ketika kita membuka hati untuk menerima setiap pengalaman, kita menemukan kekuatan dalam diri kita. Mari kita sambut setiap tantangan baru dengan semangat belajar. Hidup ini adalah anugerah, dan kita berhak menikmati setiap detiknya. Jangan abaikan dirimu lagi. Kini saatnya untuk menempuh jalan baru yang penuh harapan dan kebahagiaan.